Ratusan warga Mamuju, Sulawesi Barat kembali memadati gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Taman Karemak Mamuju. Launching rumah kibas stunting di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, dilakukan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fahrullah. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk mendukung dan menghidupkan produk UMKM khususnya di sektor tekstil. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menggelar aksi bersih pantai di Kabupaten Majene. Bersama saya Andi Cahardi, inilah Sulbar Today selengkapnya. Penjabat Gubernur Sulbar, Prof. Sudan Arif Fahrullah bersama Bupati Polewali Mandar meninjau RSUD Haja Andi Depu. Kunjungan Prof. Sudan ini dalam rangka meninjau fasilitas dan standarisasi pelayanan di rumah sakit. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fahrullah bersama Bupati Polewali Mandar meninjau RSUD Haja Andi Depu. Kedatangan Profesor Sudan dan rombongan disambut hangat oleh Direktur RSUD dan jajaran pegawai rumah sakit. Kunjungan Profesor Sudan ini dalam rangka meninjau fasilitas dan standarisasi pelayanan di rumah sakit. Selain meninjau fasilitas rumah sakit, Sudan juga berdialog langsung dengan beberapa pasien. Sudan mengapresiasi kemajuan dan perkembangan di rumah sakit umum daerah ini, mulai dari ketersediaan 420 tempat tidur dan ruang perawatan, hingga keberadaan dokter spesialis yang meningkat. Menurut mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini, peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Umum Haja Andi Depu memberikan harapan bagi masyarakat Sulbar, khususnya masyarakat Polewali Mandar. Alhamdulillah sudah banyak sekali kemajuan-kemajuan dan perkembangan-perkembangan di Rumah Sakit Haja Andi Depu ini, dan saya terima kasih kepada Pak Bupati, Pak Dokter, Bu Dokter semua yang memberikan pelayanan semakin lama semakin baik. Jadi dengan kapasitas 420 tempat tidur dan perawatan yang semakin baik dengan dokter spesialis yang semakin meningkat, ini memberikan harapan untuk Sulawesi Barat pada umumnya dan di Polewali Mandar pada khususnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan ini bagi saya mengembirakan, dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati yang terus memberikan pendanaan semakin tahun semakin besar untuk rumah sakit ini. Dan saya terima kasih juga dedikasi para dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang terus memberikan pelayanan terbaik. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah bagaimana agar kualitas tenaga spesialis ke depan untuk bisa pasang ring, diawali dengan cath lab, hemodialisa, ya penanganan saraf dan kanker bisa kita tingkatkan lagi. Sementara itu, Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar berterima kasih atas kunjungan penjabat Gubernur Sulbar. Ia berkomitmen untuk terus memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, utamanya layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur jalan. Kita punya lahan masih sangat luas, di sana ada 6 hektar. Ini terserah petunjuk Pak Gubernur lebih lanjut lagi dengan Pak Rektor. Dan kalau sektor pendidikan, ya alhamdulillah, sektor pendidikan kita ini semuanya sudah adiwiyata nasional. Jadi Polewali Mandar, alhamdulillah visi misi saya itu di masa akhir jabatan saya, alhamdulillah sudah tercapai semua. Untuk diketahui, saat pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah memberikan rekomendasi peningkatan kelas B hingga paripurna terhadap RSUD Haja Andi Depu, Sudan berjanji akan terus memberikan dukungan anggaran untuk memenuhi kebutuhan di rumah sakit ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat menggelar aksi bersih pantai di Kabupaten Majene. Kegiatan ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan ekosistem laut. Ratusan siswa guru SMA SMK ini melakukan aksi bersih pantai di wilayah pesisir Pantai Majene, Sulawesi Barat. Mereka gotong royong membersihkan pantai dari sampah dan limbah plastik yang mencemari lingkungan pesisir. Kegiatan ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Mithar,
Selain guru dan siswa, aksi bersih sampah pantai ini juga turut melibatkan masyarakat setempat dan pengunjung pantai. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Mithar mengatakan, aksi bersih pantai ini digelar sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem laut. Mithar mengaku fokus ke pesisir pantai karena pantai merupakan salah satu objek atau destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Kegiatan ini adalah merupakan salah satu kegiatan yang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat punya namanya kepedulian untuk bersih-bersih pantai. Banyak sekali sampah-sampah pantai di pantai kita yang begitu banyak ya. Ini kita programkan untuk secara kontinu siswa-siswa kita bersama dengan Bapak Ibu guru kepala sekolah bersama dengan masyarakat ini untuk membersihkan ini sampah-sampah terutama sampah plastik ini yang akan sangat merusak ekosistem yang ada di pantai ini ya. Dan ini melibatkan berbagai unsur. Apalagi ini pantai ditempati masyarakat untuk mandi-mandi ya, rekreasi. Sehingga pantai yang begitu kotor ini ya kita dengan sampah ini kita berupaya untuk membersihkan ya, gitu. Aksi bersih sampah pantai ini sendiri menjadi agenda rutin siswa dan guru Kabupaten Majene sebagai bentuk dukungan terhadap kebersihan lingkungan. Mithar berharap kegiatan ini dapat menjadi contoh positif sekaligus mengedukasi masyarakat terkait kebersihan lingkungan dan kesadaran terhadap bahaya sampah plastik. Dari Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris bersama seluruh unsur Forkopimda melakukan peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Peletakan batu pertama Kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat ini diawali dengan penancapan tiang pancang sebagai tanda dimulainya pembangunan di atas lahan seluas 15.000 meter persegi yang dihibahkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, mengaku bersyukur karena proses pembangunan kantor ini akhirnya bisa dimulai setelah hampir 2 tahun Pengadilan Tinggi Agama hadir di Sulawesi Barat. Birokrat senior Sulbar ini mengatakan, pembangunan kantor ini sudah mengikuti imbauan pusat dengan memastikan indeks resiko bencana yang tinggi. Idris mengaku bangga karena hadirnya Pengadilan Tinggi Agama ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah pusat dalam melengkapi institusi di Sulawesi Barat untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Ya, kita bersyukur ya kawan-kawan sekalian, mohon disampaikan ke publik bahwa semakin hari ini kita semakin lengkap lah institusi pemerintah yang ada di Sulbar itu, dan itu menjadi salah satu capaian yang memang kita harapkan. Kepolisian, militer, TNI, termasuk di dalamnya kejaksaan dan pengadilan tinggi. Hari ini adalah pengadilan tinggi agama. Itu di sektor yudikatif ya. Karena tugas pemerintah itu sekali lagi adalah memberikan perlindungan dan juga keadilan. Dan ini yang dibangun hari ini adalah institusi pengadilan agama. Menyelenggarakan urusan-urusan peradilan keagamaan. Ini kita merasa bersyukur ya. Secara bersama Pemda, alhamdulillah. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Muhammad Alwi, menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat. Pembangunan kantor ini sendiri menelan anggaran senilai 33 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Bangunan tersebut akan menggunakan 460 tiang pancang dengan 154 titik tiang pancang dengan kedalaman 26 meter. Proses pembangunan ditargetkan rampung secepatnya agar pelayanan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pengadilan agama bisa segera berjalan lancar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk mendukung dan menghidupkan produk UMKM khususnya di sektor tekstil. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Halo kawan-kawan semuanya, sudah pernah mendengar Pantai Datuk belum? Nah, bagi yang belum, yuk coba cek video ini.
Pantai Dato yang ada di Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Pantainya keren banget. Cek video ini. Kalian tahu nggak sih tentang Pantai Dato? Sini aku kasih tahu. Pantai Dato merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Terletak sekitar 2 km dari kota Majene dan sering dikunjungi oleh wisatawan lokal bahkan internasional. Menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan pasir putih, air laut yang jernih dan pepohonan hijau di sekitarnya membuat Pantai Dato semakin diminati pengunjung. Selain keindahannya, Pantai Dato juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi. Pengunjung dapat berenang di laut yang tenang, berjemur di pasir putih, atau bahkan melakukan snorkeling untuk menjelajahi kehidupan bawah laut yang menarik. Jangan lewatkan keindahan Pantai Dato di Sulawesi Barat. Bersantailah di tepi pantai yang eksotis, manjakan mata Anda dengan panorama yang luar biasa, dan temukan kedamaian di dalam keindahan alam yang tak tergantikan. Nah, kalian pasti tahu kan kalau berlibur harus kemana? Ya, di Sulbar aja. Kalau kita bicara coklat, Sulawesi Barat itu termasuk 3 besar penghasil coklat di Indonesia. Nah, dengan potensi yang besar ini, saya ingin mengajak seluruh masyarakat Sulawesi Barat, mari kita jadikan coklat Sulbar ini oleh-oleh khasnya kalau siapapun berkunjung ke Sulawesi Barat. Maka dari Pemprov itu mengajak semua kepala OPD suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Para bupati, OPD di kabupaten suguhkan coklat Sulbar ini kepada semua tamu. Dan kepada UMKM yang memang berusaha di bidang coklat, mari kita kembangkan bersama-sama dengan kopi, dengan yang lainnya. Tapi jelas dengan kakao ini pertumbuhan di Sulawesi Barat sangat meningkat, bagus, pasarnya juga bagus, dan di Macoa ini produknya saya sudah merasakan bagus sekali. Jadi kalau misalnya melihat variasinya banyak, ini banyak. Dan ini sudah bisa bersaing dengan produk-produk di daerah lain. Bahkan kalau saya merasakan ini jauh lebih enak daripada produk lain dan layak untuk oleh-oleh siapapun yang berkunjung ke Sulawesi Barat. Nah, mari seluruh masyarakat Sulawesi Barat kita bangun branding coklat Sulbar. Seperti Jogja dengan gudeg dengan bakpia, kemudian Semarang dengan lumpia, kemudian Palembang dengan empek-empek. Nah, kita dengan coklat Sulawesi Barat. Nih. Pejabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk mendukung dan menghidupkan produk UMKM khususnya di sektor tekstil. Hal tersebut disampaikan Profesor Sudan usai meninjau lokasi produk tenun Sakbe Sutra Mandar di Kecamatan Campalagiang, Polowali Mandar. Sestama BNPP ini mengajak seluruh organisasi perangkat daerah untuk mendukung dan menghidupkan produk UMKM khususnya di sektor tekstil dengan cara memakai pakaian tenun khas Sulawesi Barat. Tenun lokal yang dimaksud diantaranya sambu atau sarung tenun asal Kabupaten Mamasa, lipas Sakbe dari Polowali Mandar, dan Sukomandi asal Kalumpang. Sebagai langkah konkret, Sudan akan mewajibkan ASN untuk menggunakan kain tenun khas daerah sebagai salah satu pakaian wajib di lingkup pemerintahan. Seperti diketahui, Pergub mengenai aturan penggunaan pakaian tenun khas daerah di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat memang sudah ada. Optimalisasi penerapan penggunaan pakaian kain tenun khas daerah tersebut akan dipatenkan dan diwajibkan bagi seluruh ASN mulai bulan depan dan akan disampaikan melalui surat resmi. Dari Polowali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat menggelar Employee Gathering. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka merajut kebersamaan dan kekompakan antara ASN dan non-ASN lingkup Dinas Kominfo Pers. Employee gathering dengan tema bergerak bersama ini berlangsung di halaman parkir Dinas Komunikasi Informatika, Persendian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini digelar dalam rangka merajut kebersamaan dan memperkuat silaturahmi antara aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara di lingkup Dinas Kominfo Pers.
Employee gathering diawali senam bersama, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan Kepala Dinas Kominfo Persulbar Mustari Mula. Sekretaris Dinas Kominfo Persulbar, Andi Hilyani Arif selaku inisiator kegiatan, menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN dan non-ASN Dinas Kominfo Persulbar atas kehadirannya pada employee gathering ini. Menurutnya, kegiatan ini penting untuk merajut kebersamaan dan memperkuat silaturahmi antar pegawai baik ASN maupun non-ASN di lingkup Dinas Kominfo Persulbar. Andi Hilyani berpesan kepada ASN dan non-ASN lingkup Dinas Kominfo Persulbar untuk terus menjaga kekompakan dalam menjalankan aktivitas. Selain senam bersama, pada kegiatan employee gathering ini juga digelar fun games bertabur hadiah seperti suap-suapan pisang, estafet kardus, dan lomba tangkap bebek untuk melatih kekompakan dan kerjasama tim atau kelompok. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah menyampaikan orasi ilmiah pada acara Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana Strata 1 Universitas Muhammadiyah Mamuju, Angkatan ketiga tahun 2023. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Profesor Sudan Arif Fahrullah menyampaikan orasi ilmiah pada acara Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Wisuda Sarjana Strata 1 Universitas Muhammadiyah Mamuju, Angkatan ketiga tahun 2023. Pada kegiatan wisuda yang berlangsung di Grand Malio Hotel Mamuju ini, Profesor Sudan menyampaikan tantangan yang dihadapi generasi di era sekarang. Sestama BNPP ini mengatakan, salah satu tantangan yang akan dihadapi putra-putri daerah yang akan melanjutkan jenjang ke dunia kerja adalah jejak digital. Menurutnya, jejak digital akan menjadi salah satu pertimbangan bagi pemberi kerja, dan 80% pencarian pekerjaan mengecek jejak digital. Karena itu ia meminta kepada wisudawan untuk berhati-hati dengan jejak digital. Profesor Sudan berpesan kepada mahasiswa Unimaju agar bijak menggunakan media sosial, lebih mengutamakan karya dan prestasi, serta membuat jejak digital yang positif dan menghindari ujaran kebencian. Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada Ibu Ketua Stain Majene dan seluruh jajaran dan seluruh wisudawan wisudawati kita orang tua. Hari ini hari berbahagia 220 mahasiswa Stain yang sudah diwisuda. Mudah-mudahan ini akan menjadi kader-kader terbaik Sulawesi Barat di bidang perkembangan agama Islam. Dan saya berharap ini juga akan membawa nama baik Sulawesi Barat. Karena disinilah salah satu sekolah tinggi agama yang ada di Indonesia Timur yang memiliki kualitas bagus. Ya, saya sangat optimis. Pak Gub, ada tadi pesan-pesan digitalnya, karena digital hari ini Pak Gub, ya. Jadi untuk anak-anak semua para wisudawan, para mahasiswa pada umumnya, itu bangun jejak digital yang positif. Karena jejak digital nggak akan terhapus seumur hidup. Misalnya, dia memiliki prestasi yang bagus, menjadi mahasiswa teladan, itu akan tercatat. Jadi orang kalau mau mencari yang bagus-bagus, di tracking di media sosial. Yang kedua, juga hati-hati kalau jejak digitalnya negatif. Misalnya hobinya membuli orang, hobinya ngata-ngatain orang, itu jejak digital juga kelihatan. Termasuk yang hobinya demo, itu akan kelihatan semua di jejak digitalnya. Nah, ini sekarang para pencari kerja, rekrutmen di PNS, rekrutmen di berbagai perusahaan, dan direkrutmen di jabatan publik itu selalu tracking media sosial. Misalnya dia dulu pernah melakukan apa, apalagi pernah narkoba, dan tercatat di jejak digital, misalnya tertangkap pernah narkoba, seumur hidup dia karirnya sudah akan sangat berat. Ya. Selain soal digital, Profesor Sudan juga berpesan kepada 452 wisudawan Unimaju agar terus memacu diri untuk belajar dan bertanya, serta berterima kasih atas dukungan dari orang tua. Bagi Sudan, salah satu bentuk keberhasilan seseorang adalah ketika mampu membuat orang tua tersenyum dan bahagia. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Selain meninjau rumah sakit, penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah juga berkunjung ke SMA Negeri 1 Polewali Mandar. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka membahas terkait pengembangan potensi siswa. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Hai, aku Giva. Semenjak kepindahanku dari kota Bandung ke Mamuju, rasanya ingin liburan dulu. Di mana ya tempat healing yang dekat dari kota Mamuju? Tenang
Subaraja. Ada Pantai Malawa atau dikenal juga sebagai Pantai Tapandulu yang berjarak sekitar 17 km dari kota Mamuju. Emang apa aja yang ada di Pantai Malawa? Pantai ini menawarkan berbagai wahana air yang mengasyikkan seperti snorkeling, naik perahu bebek, ataupun bermain jet ski loh. Kamu dapat merasakan sensasi bermain di atas ombak yang menghampar luas. Bagi pecinta petualangan, Pantai Malawa juga menyediakan area perkemahan yang mempesona. Anda dapat merasakan kegembiraan berkemah di tepi pantai, mendirikan tenda di bawah bintang-bintang dan terbangun oleh suara deburan ombak yang menenangkan. Mau healing? Ya, di Subaraja. Cita rasanya luar biasa. Teman-teman semua, ini saya sedang di Mamasa bersama Pak Bupati dan ini pemilik kopi ringan, Mas Kopi. Teman-teman semua tahu nggak? Inilah kopi terenak di dunia, kopi Mamasa. Kopinya sendiri enak banget dan menjadi sangat enak karena dibuat dengan penuh kasih sayang oleh orang-orang Mamasa. Kopi kasih sayang. Kopi kasih sayang dari Mamasa. Kopi Robusta, kopi Arabica, the best dari Mamasa. Selain meninjau rumah sakit, penjabat Gubernur Sulbar Prof. Sudan Arif Fahrullah juga berkunjung ke SMA Negeri 1 Polewali Mandar. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka membahas terkait pengembangan potensi siswa. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah didampingi asisten 3 dan sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar berkunjung ke SMA Negeri 1 Polewali Mandar. Kunjungan dilakukan dalam rangka bertemu para guru dan siswa guna membahas terkait pengembangan potensi siswa. Pada kunjungan ini, Sudan meminta kepada guru agar melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap siswa untuk mengukur dan mengetahui bakat dan kemampuan yang dimiliki siswa. Menurut Profesor Sudan, untuk membangun kemampuan dan keterampilan siswa maka dibutuhkan pendampingan khusus. Karena itu, ia mendorong para guru agar melakukan pendampingan siswa 1 guru 12 orang. Jumlah murid SMA Negeri 1 Polman saat ini yang berjumlah sebanyak 1.206 orang dan guru 107 dinilai memiliki rasio yang cukup. Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri ini mengatakan, talent coding dapat menjadi langkah untuk melihat kemampuan setiap siswa dan berguna membangun rasa percaya diri peserta didik, sekaligus menjadi media bagi peserta didik untuk menampilkan kemampuan yang dimiliki. Selain talent coding, Zudan juga mendorong pihak sekolah melaksanakan program bimbingan belajar tambahan bagi para siswa. Zudan optimis, melalui program talent coding dan bimbingan belajar tambahan, kualitas siswa dan alumni di SMA Negeri 1 Polman dapat semakin meningkat. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Ratusan warga Mamuju, Sulawesi Barat memadati gerakan pangan murah yang digelar pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Taman Karemak Mamuju. Pasar murah tersebut menyediakan sejumlah pasokan bahan pokok dengan diskon 10 hingga 25% yang bertujuan untuk menstabilkan harga. PJ Gubernur Sulawesi Barat Profesor Sudan Arif Fakrullah mengapresiasi gerakan pangan murah yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Sulbar tersebut. Gerakan pangan murah tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan 4+1, kemiskinan ekstrim, stunting, anak tidak sekolah, perkawinan anak, dan inflasi. Pangan murah tersebut menyiapkan bahan pokok antara lain 6 ton beras, 600 rak telur, ratusan ekor ayam potong, bawang merah, bawang putih, dan sayur-sayuran. Gerakan pangan murah tersebut akan terus berlanjut dan akan dilaksanakan gerakan yang sama di Polewali Mandar. Hari ini pemerintah provinsi sampai dengan besok menyelenggarakan pasar murah. Nah, tujuannya adalah untuk menyediakan suplai bahan pangan pokok secara cukup. Jadi hari ini kita bawa 6 ton beras, kemudian 600 rak telur, kemudian ratusan potong ayam, juga bawang merah, bawang putih, kemudian sayur-sayuran. Nah, tujuannya adalah agar suplainya tersedia
cukup. Dan harganya ini alhamdulillah sudah mulai turun. Untuk beras premium yang biasanya di pasar kemarin 75, sekarang sudah di 65.000. Nah, kemudian yang SPHP dari Bulog yang biasanya 50.000 sekarang sudah 48.000. Bawang merah juga begitu, yang biasanya di kisaran 25-30 hari ini sudah turun di 20-22 per kilo. Nah, hari ini kita bagikan gratis dengan diskon penuh untuk yang masyarakat sudah terdaftar di kelompok miskin. Kemudian yang masyarakat biasa kita beri diskon 10%. Nah, ini dalam rangka menstabilkan harga, sehingga harganya sudah bisa mulai kita kendalikan. Jadi dari hari Senin kemarin di beberapa kabupaten juga sudah pasar murah. Nah, besok di Mamuju dan Polewali Mandar di hari Jumat besok. Jadi hari ini provinsi, Kamis dan Jumat, besok hari Jumat di Mamuju dan Polewali Mandar. 3 kabupaten yang lain sudah hari Senin kemarin. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulbar Abdul Waris Bestari menyampaikan, untuk keluarga penerima manfaat atau KPM dan keluarga risiko stunting atau KRS telah diberikan dispensasi 25% dari harga pasar. Sedangkan untuk masyarakat umum diberikan dispensasi hingga 10%. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Launching rumah kibas stunting di Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar, dilakukan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Prof. Sudan Arif Fakrullah. Dengan gerakan tersebut, ditargetkan 3 bulan ke depan dapat mewujudkan zero stunting di Desa Bunga-Bunga. PJ Gubernur Sulawesi Barat, Profesor Sudan Arif Fakrullah memberikan apresiasi terhadap penanganan stunting yang dilakukan oleh kader di Desa Bunga-Bunga. Menurut Sestama BNPP itu, apa yang dilakukan sangat luar biasa karena sangat aktif memberikan edukasi ataupun penanganan terhadap stunting. PJ Gubernur Sulbar, Profesor Sudan Arif Fakrullah lebih lanjut mengatakan, di Desa Bunga-Bunga sebanyak 158 bayi yang terdampak stunting hanya 16 orang atau sekitar 10%. Untuk itu, ia meminta kepada kepala desa 3 bulan ke depan terus mengintervensi secara bersama-sama dengan menyalurkan bantuan pangan bergizi sehingga target zero stunting bisa terwujud. Sebagai Ketua DPN Korpri, Profesor Sudan juga meminta kepada seluruh ASN di Polman pada khususnya dan Sulbar pada umumnya untuk menjadi orang tua asuh bagi anak stunting. Menurut mantan Dirjen Dukcapil itu, jika semua ASN menjadi orang tua asuh, maka stunting bisa teratasi. Bahkan di tahun 2024, dengan kolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk dengan tim penggerak PKK yang memiliki jaringan luas, pada tahun 2024 ditargetkan zero stunting sudah bisa terwujud di semua kabupaten. Minimal di bawah target nasional, untuk tahun 2024, penurunan stunting ditargetkan sebesar 14%. Di Posyandu Desa Bunga-Bunga, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Polewali Mandar ini sangat aktif. Bayi di desa ini 158, yang stunting hanya 16. Berarti kan hanya 10%. Nah, saya minta kepada Pak Desa, dalam 3 bulan ini sudah menjadi zero, sudah jadi 0, karena hanya tinggal 10%. Nah, kalau tiap 3 bulan ini datang dengan bantuan, ya diberi intervensi makanan, kan hanya 16. Nah, ini insya Allah selesai. Dan saya optimis di Polman ini bisa mendekati zero stunting. Minimal di bawah target nasional. Target nasional kan 14%. Kita ini ditekan di bawah 14%. Syukur-syukur mendekati zero stunting. Karena apa? Saya lihat kompak nih. Dan tadi saya sampaikan semua ASN. Saya sebagai Ketua Umum Korpri sekaligus PJ Gubernur ini minta 4,4 juta ASN di seluruh Indonesia itu menjadi orang tua asuh stunting. Nah, yang di Polman juga begitu. Kalau ini bisa kita lakukan, tadi saya sudah minta tolong Bu Agustina, Bu Asisten, untuk didata. ASN di OPD mana menjadi orang tua asuh di kecamatan mana. Tidak harus keluar uang, memonitor saja, itu bagus. Menyuruh ke Posyandu aja, itu bagus. Bersama Babinsa dan Babin Kamtipmas. Karena kita sudah MOU dengan Polda dan Polres. Nah, ini gerakan bersama. PJ Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Nyonya Nini Trianti Zuda menyampaikan, dengan bergerak bersama pemerintah daerah dan tim penggerak PKK, persoalan stunting akan bisa teratasi. Itu maka kami mohon dukungannya. Tentunya tadi saya sangat bangga sekali Bapak Bupati Polman yang sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Barangkali Bu, kegiatan-kegiatan proyek persampahan ini sebagai salah satu salah satu percontohan yang bisa direplikasi di posyandu-posyandu yang lainnya. Bisa pakai CSA, bisa orang tua asuh, ataupun apa yang bisa dilaksanakan, gotong royong semuanya insya Allah, karena program ini ininya satu anak 16.000, 1 hari sampai 3 bulan, mungkin nanti
insya Allah Ibu bisa menemukan di dosen-dosen yang lain. Dan insya Allah dengan bergerak bersama seluruh stakeholder, pemerintah, daerah, beserta kita, seluruh organisasi, insya Allah angka stunting di Polman zero tahun 2020. Pada kegiatan tersebut hadir juga Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, Ketua Tim Penggerak PKK Polman, Nyonya Jumria Ibrahim, Asisten 1 Bidang Pempkesra, Herdin Ismail, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, serta pengurus Tim Penggerak PKK. Dari Polewali Mandar, Tim Liputan Sandek TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada segmen kali ini. Bersama saya Andi Ica Hardi mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.